وحده لا شريك له. Anda lihat sekarang syarifah yang tidak taat kepada Rasulullah membuka aurat, sekarang sudah digandeng dengan orang lain. Tubuhnya yang dari daging Rasulullah, dari Fatimah Zahra, sekarang sudah dinikmati orang lain. Mereka tidak segan lagi, mereka tidak malu lagi, bahkan mereka bangga dengan kerusakannya. Masihkah kita masih belum sadar, ayyuhal habaib? Masihkah kerusakan ini kita biarkan dan sampai menimpa keluarga kita nantinya? Kita yang hidup ngeri, kita yang hidup merasa khawatir. Wakif Muhammad bin Abdullah fi barzakhin, wakif Fatimah Zahra. Saya ini juga Sarifah lah ya hitungannya karena fam saya Al-Jufri begitu ya. Akhirnya perjalanan hidup saya membawa akhirnya saya menikah dengan bukan Sayyid, yaitu ahwal begitu ya istilahnya yang saya sampaikan tadi. Ya memang pastinya memenuhi pertentangan ya, karena seperti diketahui pada umumnya di Indonesia ini Sarifah itu harusnya menikah dengan Sayyid gitu ya. Katanya sekufu, sekafah gitu atau sepadan, sederajat begitu ya. Saya itu kawin Sarifah, saya itu disuruh cerai saya. Oh, no sampai ada usah masuk takbir. Gak boleh, Beb, apa ya? Saya itu, Sarifah kawin ambil wong supir, di Kalisat, ambil tukang paras, di Probolinggo. Sarifah Keraksan, kawin ambil supir truk. Gak rame, sedang kawin ambil kiai. Rame. Sarifah itu tak angkat nah. Ono di lumpur. Zaman kudu ceritamu. Kan ngoten nah. Tak lebokno ono di lemari. Lemari kocok untuk mutiara ini tak dadi mutiara. Seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Sarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, ibadahnya ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Sarifah. Ada teman saya itu mau ke luar negeri, mau pindah ya for good ke luar negeri, kemudian memberikan anjingnya ya. Pesan berkali-kali ya, ini anjing ras begitu ya. Dia tunjukkanlah sertifikatnya ya. Champion, keturunan champion begitu. Dia bangga sekali ya. Ya kalau kawin jangan dikawinin sama anjing kampung ya. Dia bolak-balik pesan ke saya ketawa saja. Terus ditunjukkanlah sertifikatnya. Ini sertifikatnya nih, namanya Onyx Alexander anjing saya, Golden Retriever ya. Bagus. Besar, bulunya bagus begitu kan. Saya jadi merasa gimana ya, anjing aja ada sertifikatnya ini, wah harus keturunannya jelas ini, Golden Retriever keturunan champion, apa rasnya itu sampai turun-turunannya ada loh di situ ya, di sertifikatnya itu. Makanya saya merasa tidak heran ya, bukan saya menyamakan ya, tapi kan banyak orang yang membanggakan sertifikat seperti itu ya, kayak dari Robitoh itu ada catatannya ini, kita cucu Rasul itu sampai turunan keberapa ada. Tapi menurut saya saat ini membanggakan sertifikat atau membanggakan gelar seperti itu sudah tidak relevan lagi ya. Kalau ada Sarifah menikah dengan non Sayyid, dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan ridho Sarifah, ridhonya wali ini cukup, benar. Tapi perlu Anda ketahui, ini rukhsah, bisa gugur ketika tidak berhubungan dengan maksiat. Ketika Anda menikah dengan Sarifah, itu ada maksiat di dalamnya. Apa maksiatnya? Anda menyakiti hati para Alawiyin. Kalau Anda menyakiti hati para Alawiyin, mau tidak mau Anda menyakiti hati Hababah Fatimah Zahra. Kalau Anda sudah menyakiti hati Hababah Fatimah Zahra, berarti Anda sudah menyakiti hati kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Adakah kemaksiatan yang lebih besar daripada menyakiti hati Nabi kita Muhammad SAW? Ngawur ini. Nikah ini syariat Islam, syariatnya Allah dan Rasulnya. Justru dengan menikah itu melegalkan hubungan kikuk-kikuk. Kikuk-kikuk itu Bila orang biasa menikahi Sarifah, itu di dalamnya ada kemaksiatan. Kenapa begitu? Karena itu antum sama saja menyakiti hati Sayyidah Fatimah dan menyakiti hati seluruh para habaib yang mendengarkannya. Bila orang biasa kawin
dengan Syarifah. Nah, itu tuh akan menjadi aib. Kenapa? Karena dia akan terputus nasabnya. Banyak yang meyakini ya bahwa menikah itu harus ada sekafaah begitu atau sekufunya. Dalam hal ini yang dimaksud sederajat itu, ini sebenarnya bukan syarat sahnya menikah ya, karena menikah bukan itu saja wali dan lain sebagainya tadi itu. Ini memang sebenarnya bukan syarat sahnya menikah ya, atau bukan rukun untuk menikah, kafaah atau sekufu ini. Nah, bila kita menyakiti hati para habaib, otomatis kita juga menyakiti hati Sayyidah Fatimah dan menyakiti hati Rasulullah SAW. Apakah ada dosa yang lebih besar dari itu? Maka dari itu, Mufti Batavia yaitu Habib Utsman bin Yahya berpendapat bahwa orang biasa yang menikahi Syarifah maka hukumnya haram dan zina. Ya, justru kalau sudah nikah itu hohohihe itu jadi halal, bahkan ibadah nilainya. Yang awalnya haram, zina, karena dengan nikah maka menjadi sah dan menjadi ibadah. Lah kok malah zina itu dari mana? Nasab itu kembalinya ke bapak. Kalau Syarifah kawin dengan selain sayyid, maka anaknya itu bukan sayyid lagi kalau laki, bukan Syarifah lagi kalau perempuan. Terputuslah kemuliaan nasab itu. Dan ini kemuliaan yang sangat hebat, diberikan oleh Allah cuma-cuma. Nah, kemudian menanggapi soal terputusnya status kezuriatan seseorang dari jalur ibu, ya tetap nyambung lah. Masa nggak nyambung? Kan dalilnya sudah kuat. Wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra kana rabbuka qadira. Silakan dibuka di Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 54. Pernikahan pertama saya itu dengan Sayyid begitu ya, dan saya dikaruniai seorang putri, jadi saya sudah melahirkan Syarifah loh ini. Nah, tapi pernikahan itu ternyata ya tadi itulah, karena waktu itu terus terang saya menikah hanya pertimbangan nasab ya, karena di keluarga saya tidak boleh menikah kalau tidak dengan Sayyid. Jadi saat itu saya memutuskan menikah harus diakui bukan karena cinta atau merasa cocok, tapi karena wah ini susah ketemu Sayyid, mumpung Sayyid, jadi saya hanya menikah. 2 tahun saja, saya menikah 2001 dan saya bercerai 2003 begitu ya, karena memang dipaksakan, sehingga sampai 8 tahun ya saya baru menikah lagi, memutuskan menikah dengan Ahwal itu tahun 2011, artinya saya 8 tahun menjanda begitu ya. Kafa'ah bin nasab itu Sayyid Syarifah itu harus yang nasabnya juga dikawinkan dengan Sayyid, karena ada kafa'ah dalam nasab. Kita jangan terjebak dengan masalah apa sah dan tidak sahnya pernikahan. Kalau kita terjebak dengan masalah itu, akhirnya kita menjadi orang kadang-kadang tidak beradab dalam satu perkawinan. Jangan terjebak dengan sah dan tidaknya, awas hati-hati. Kita harus tahu ini inti pakai adab nggak? Adakah orang tua inti yang pernah melakukan itu? Saya punya banyak teman-teman Syarifah, banyak loh ya, yang akhirnya tidak menikah begitu ya, sampai perawan tua dan tidak pernah menikah begitu ya, dikarenakan ya memang kan sulit ya, karena kan minoritas Sayyid itu tidak banyak, sementara hukum yang berlaku begitu, Sayyid bisa menikah dengan Ahwal, dengan siapa saja, dengan bule, dengan siapa saja bisa, sementara kalau Syarifah hanya dengan Sayyid, sehingga ya akhirnya ini stok Sayyidnya berkurang begitu ya. Allah yang menciptakan manusia dari air, minal ma. Air apa? Di seluruh kitab tafsir, air yang dimaksud di sini adalah air mani. Siapa yang punya air mani? Laki dan perempuan. Dan kalau kedua air ini ketemu jadi manusia, faja'alahu nasaba, Allah jadikan nasab. Di antara perkara-perkara yang harus diperhatikan di dalam pernikahan adalah al-kafa'ah, yaitu kesetaraan. Dan termasuk daripada kafa'ah yaitu an-nasab, setara di dalam nasab. Jika ada perempuan menikah dengan lelaki yang tidak setara di dalam nasab, maka menurut pendapat Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, 3 madhab ini mengatakan tidak sah. Man intasaba ila an-nabiy min jihati ummihi thabata nasabuhu khassatan 'inda al-Masriyin wa fi Syam aidan
ألف الشيخ جمال الدين القاسمي شرف الأصباط، كتاب اسمه كده، لأن الشرف في الحقيقة ثبت من قبل الأمهات، لأن السيدة فاطمة عليها السلام هي أول من ثبت لذلك. ولذلك هنا في نقابة الأشراف نثبت نسب أولاد السيدة زينب ونثبت شرف الأصباط. وكتاب إسماع الصم في ثبوت النسب من قبل الأم، وكلها فيها أدلة. Tentu saya menemui banyak pertentangan di keluarga saya ya ketika memutuskan untuk menikah dengan Ahwal ini ya. Bahkan kalau bisa saya hitung dengan jari rasanya hanya 11 jari lah kalau di lingkungan saya. Saya asalnya kan dari Surabaya ya, Arab Surabaya. Di Surabaya itu rasanya sedikit sekali lah Syarifah yang menikah dengan Ahwal begitu ya. Maksud saya adalah di kalangan saya, di keluarga saya itu jarang sekali ya. Bahkan itu seperti aib begitu ya, menikah dengan Ahwal itu seperti aib begitu ya anggapannya. Tapi mengapa akhirnya saya menikah dengan Ahwal begitu ya? Mengapa saya memutuskan menikah dengan Ahwal? Nah ini yang akan saya curhatkan hari ini ya. Karena memang itu pendapat Imam Malik nggak apa-apa, pendapat Imam Abu Hanifah nggak apa-apa, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal nggak apa-apa. Pertanyaannya sekarang, apakah Imam Malik kawin sama Syarifah? Walaupun tidak apa-apa. Imam Ahmad kawin sama Syarifah, Imam Abu Hanifah kawin sama Syarifah. Menurut fikih itu asal perempuannya tadi itu ridho dan wali sederajat itu ridho, maka itu hukumnya sah. Oke, itu pendapatnya Ibn Hajar. Ibn Hajar kawin dengan Syarifah, Imam Nawawi kawin dengan Syarifah. Ustaz baru muncul ada di kampung soal fikih berani kawin dengan Syarifah dengan bawa dalil kadang-kadang. Mana ada kamu, guru-guru kamu nggak pernah begitu, imam-imam kamu nggak pernah begitu. Jadi kita jangan terjebak dengan masalah ilmu sah dan tidaknya, tapi ada. Di madzhab Imam Syafi'i, walaupun tidak kufu, selama si wali ridho, si perempuan ridho, maka akadnya sah. Tidak bisa kita nyatakan Syarifah yang kawin dengan selain Sayyid, kalau walinya ridho mau mengawinkan, maka akadnya sah, bukan menjadi zina. Kita anggap bahwa keturunannya Nabi Muhammad ini cuma Habib saja, sedangkan Syarifah enggak. Sehingga kita berani kurang ajar dengan Syarifah, kita berani mengenteng dengan Syarifah, bahkan berani mengawini Syarifah. Sehingga Syarifah ini seperti dilarang ya untuk menikah dengan yang bukan Sayyid. Ya, mengenai dibolehkan atau tidaknya ini memang masih perdebatan ya, banyak yang berdebatan, banyak yang mengatakan ya memang sah ya jika Syarifahnya dan walinya ridho atau ikhlas menikah dengan bukan Sayyid, itu sah-sah saja begitu ya. Tetapi ada yang mengatakan tidak bisa, karena itu nanti bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa jika menikah tidak memelihara keturunan Nabi, misalnya Syarifah menikah dengan bukan Sayyid itu, maka itu akan memutus keturunan Nabi, bahkan itu akan menyakiti perasaan Fatimah dan bisa tidak mendapat syafaat begitu nanti. Ada hadisnya katanya seperti itu. Ya, tapi tentu saja saya bukannya saya tidak percaya hadis ya, tapi saya hanya percaya hadis yang tidak bertentangan dengan Al-Quran.